Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Desain Manajemen Proses Bisnis. Atau mungkin tadinya disingkat dari Manajemen Proses Bisnis menjadi Desain dan Manajemen Proses Bisnis. Oke, yang pertemuan pertama kita diisi kontrak perkuliahan yang akan saya jelaskan di PowerPoint berikut. Oke, seperti saran dari Prodi untuk peningkatan untuk akreditasi kita supaya nanti menjadi akreditasi ST jadi baik, saya perlu menjelaskan mengenai visi dan misi Prodi kita di awal perkuliahan. Mungkin sudah bosan juga ya diingatkan berkali-kali, tapi kami harus selalu mengingatkan visi Prodi Sistem Informasi, yakni menjadi program studi yang unggul di wilayah Kalimantan dan menghasilkan lulusan yang berjiwa technopreneurship melalui Tridharma perguruan tinggi yang bercirikan industri dan ekonomi kreatif pada lingkungan hutan tropis lembab atau tropical rainforest tahun 2023. Ini saat kalian lulus ya. Kemudian misinya adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas tinggi di bidang SI yang mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja saat ini. Kemudian menghasilkan lulusan prodi yang siap kerja di bidang entrepreneurship, perusahaan, industri, dan ekonomi kreatif. Kemudian menghasilkan penelitian di bidang SI dengan berlandaskan pada lingkungan tropical rainforest, ini PIP Unmul ya, jadi harus kita terus, yang memberikan kontribusi pada masyarakat luas. Dan menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan menerapkan keahlian di bidang sistem informasi dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Intinya Tridharma pendidikan, Tridharma perguruan tinggi yang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dan tropical rainforest itu PIP Unmul. Jadi harus selalu kita ingat bahwa lingkungan kita tuh apa sih? Ada hutan, ada tambang, ada industri, ada ya masyarakat budaya seperti Dayak, Kutai. Nah, itu masyarakat Kalimantan Timur di lingkungan hutan tropis lembab. Jadi kita nanti akan penelitian, pengabdian di sana. Oke, kemudian next. Oke, sudah kenal saya ya karena sudah tahun kedua, jadi mungkin skip aja. Nanti akan saya bagikan materinya di MOOCs. Semua materi nanti ada di Google Drive-nya. Nanti saya share di MOOCs. Untuk aturan perkuliahan, selalu cek MOOCs di jam jadwal perkuliahan. Ya, jangan lupa melakukan presensi. Nah ini, tolong ya yang sering telat-telat. Mungkin akan saya lebarkan jam absensinya, tapi yang tetap terhitung itu nanti saya serahkan ke Prodi bagaimana perhitungan Prodi karena harusnya sesuai dengan jam jadwal perkuliahannya ya. Terus kemudian kalau Prodi menentukan oh ini nggak masuk berarti nanti nggak dihitung. Nah dihitungnya itu nanti berapa absennya. Nah nanti akan diperlakukan TBU, tidak boleh ujian. Nah itu nanti sesuai peraturan fakultas ya karena kita sekarang menginduk ke fakultas teknik dulu. Terus kemudian materi segala seperti ini, video dan PPT, kemudian kalau ada studi kasus apa gitu, nanti akan diupload melalui MOOCs. Kemudian video wajib ditonton dan materi wajib dibaca. Setelah itu nanti ada Google Form. Google Form-nya itu nanti mengkonfirmasi kalian itu betul enggak nonton, betul enggak baca materinya. Oke. Terus kemudian silahkan berkomentar aktif ya di postingan materi. Kalau masih malu-malu wabri boleh. Terus gunakan bahasa yang baik dan sopan. Itu nanti MOOCs-nya itu nanti kita akan dokumentasikan, nanti akan dicek di pusat Kemdikbud. Kemudian nanti waktu kita akreditasi dicek sama asesor dan PT,
Nanti akan dicek, oh materinya seperti apa sih? Nah, nanti mouse-nya dicek. Kalau nanti, oh kok ini mahasiswanya ada yang tidak sopan dan sebagainya, itu nanti kan akan menjadi masalah. Jadi tetap jaga kesopanan ya. Nah, ini ya aturan ya mungkin hal remeh tapi penting. Jadi jangan lupa berdoa sebelum dan setelah perkuliahan, baik yang offline maupun online secara langsung lewat telekonferensi maupun enggak, ya usahakan berdoa. Kemudian komunikasikan segala kendala dan hambatan perkuliahan ya. Terus kemudian kejujuran, ini penting ya, hal yang penting. Jadi nilai itu bisa ditingkatkan melalui metode tambahan tugas. Nah, ini asal ya, ada tanda petiknya, asal tidak mendadak saat mau penilaian akhir. Jadi kalau rasanya tugas itu nggak puas ya, saya kok tugasnya kok rasanya nilainya nggak puas, jelek gitu, langsung laporkan ke saya, minta tambahan tugas, bisa. Nah, ini kalau bisa sebelum atau segera setelah UAS. Nah, selain itu, kalau UAS sudah nggak bisa lagi, sudah CK atau sudah terlanjur ya, ya itu kan bisa diulang lagi tahun depan, asal kita gigih, asal kita tidak menyerah. Saya rasa nilai itu masih bisa dikejar. Nah ini dia, karena kejujuran kan, karena nilai kita sebagai manusia di mata Tuhan itu tidak dapat diukur oleh manusia manapun dan pun ditulis di atas kertas. Jadi nilainya A tapi attitude-nya jelek, terus nggak jujur, ya percuma aja. Nanti di kehidupan di masyarakatnya kita nggak bisa mencapai profil lulusan yang kita inginkan sebagai karakter manusia, entrepreneur yang jujur, lulusan siap kerja yang attitude-nya baik. Oke, mungkin itu aja. Untuk khusus telekonferensi, mungkin ini agak sama dengan dosen yang lain. Tapi khusus untuk saya, mungkin akan saya lakukan 2 atau 3 minggu sekali, nggak sering-sering. Dan ini nanti kalian mengisi pretest ya, nanti saya akan assessment. Oh, mungkin ternyata nih mahasiswa saya nih ternyata banyak yang bisa Zoom atau bisa lancar Zoom semua, internetnya oke semua, ya mungkin akan lebih sering lagi. Ini saya mengakomodir, siapa tahu ada yang kesulitan kalau telekonferensi 2 kali seminggu, ya kan? Ya, jadi kemungkinan ya setiap 2-3 minggu sekali. Aplikasi kemungkinannya Zoom. Dan kemungkinan 3 kelas ABC akan saya gabung jadi satu pertemuan. Nah, ini juga termasuk standar layanan yang diterapkan di Prodi, jadi harus berpakaian rapi dan sopan, termasuk foto profilnya ya. Kalau bisa, kadang saya tahu nomor WA kalian tuh macam-macam aja profilnya. Ya ini yang sopan lah, yang rapi. Kemudian diusahakan on cam. Kalau misalkan lancar, internet lancar, on cam aja ya. Kalau internetnya tersendat-sendat, ada kuotanya tipis ya sudah nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak pakai atau kameranya jelek atau gimana ya, kan kita nggak tahu kondisi ya. Ya diusahakan saja. Kemudian nanti profilnya juga menggunakan NIM 3 angka, kemudian spasi nama. Terus dilarang membawa laptop atau HP ke kamar mandi. Ya usahakan bersikap sopan sekalipun kamera dimatikan. Kamera sudah dimatikan tapi tetap ada suara. Apalah yang tidak sopan misalkan ya. Kalian sambil melakukan bisnis di toilet kan tidak baik lah. Kemudian bila ada yang ditanyakan bisa raise hand, bisa chat, bisa macam-macam lah ya. Kalau misalkan saya nggak notice ya mungkin bisa unmute gitu ya. Terus Bu saya mau tanya. Oke, terus kemudian
Kalau mau meninggal kuliah, mau nerima telepon, toilet, bisa izin lewat chat ya. Kemudian boleh nggak sambil minum, Bu? Karena kalau kita lihat video conference juga pusing gitu ya. Nanti belum mata kuliah yang lain sehari itu bisa berapa kan? Saya ngerti. Jadi boleh sambil minum, boleh sambil merenggangkan kepala, kaki, tangan, nggak masalah. Karena ya kalau kalian pusing dan sakit kan prodi susah juga ya. Oke. Tapi tetap konsentrasi mendengarkan materi dan siap ditunjuk ketika saya nanti ada yang saya tanyakan gitu ya sebagai mendadak quiz. Siapa misalkan nomor absen nomor NIM 3. Tadi saya bilang apa? Nah, kalian harus siap. Oke. Kemudian kemungkinan saya menggunakan aplikasi yang lain selain Moz untuk absen. Absen di dalam teleconference. Jadi nanti kan saya share mana link absennya. Tapi Moz-nya tetap wajib. Oke. Untuk penilaian karena 100% saya yang mengampuh, sebetulnya harusnya 2 ya, tapi karena dosen lain ya kurang menyanggupi, kami semua banyak ya mata kuliahnya kita ambil karena dosennya masih sedikit ya, terpaksa saya mengambil alih penuh 100%. Dan itu nanti 50% UAS, 50% UTS, kuis, tugas, dan sebagainya. Jadi jangan dikira 50% ini hal yang sepele ya, karena mungkin ada pergeseran presentase, saya juga melihat kondisi nanti. Kalau kalian UASnya terlalu jelek, nanti presentase kuis tugasnya nanti akan saya tingkatkan. Nanti lihat nanti kondisi. Kemudian tugas kuis itu saya labeli. Jadi kalau ada kuis 01, tugas 01. Nah, itu harus kalian penuhi. Misalkan tiba-tiba kalian kerjakan kuis 05. Lah, kuis 01 sampai 04 belum dikerjakan. Ya, kalau nilainya nggak ada, nilainya kurang, ya berarti wajar saja. Karena kalian tidak mengerjakan. Itu bisa tanya temannya, kuis yang nomor sekian ini gimana sih carinya? Atau tugas ini tugas apa sih? Oke ya, dilengkapi ya. Oke, kemudian nanti kalian mengerjakan pretest. Pretestnya itu ada misalkan tentang apa itu bisnis, apa itu SWOT, apa itu visi misi. Sesuai dengan pengetahuan kalian sekarang. Jadi jangan lihat buku atau jangan lihat materi yang lalu atau lihat internet, jangan googling ya. Langsung kalau nggak tahu ya sudah nggak tahu, nggak apa-apa. Jadi bukan bukan nggak tahu itu salah benar, itu nggak ada salah benar. Jadi sesuai dengan kalian. Kemudian nanti nilainya itu bukan penilaian 150 gitu apa A B C D, bukan, tapi itu kayak apa ya, sebagai asesmen saya, oh ternyata mahasiswa saya ini nggak tahu ya tentang ini. Ini nanti akan saya tambahkan materi di sini. Nah, itu nanti juga itu ada untuk prodi juga ada peningkatan penilaian. Nah, ini. Jadi setelah dapat mata kuliah ini sebenarnya kalian jadi tahu atau malah jadi nggak tahu, tambah pinter apa enggak gitu. Nah, itu juga nanti akan untuk asesmen itu, ya. Jadi pretest digunakan untuk mengkonfirmasi pengetahuan dasar karena juga mata kuliah pengantar bisnis. Nah, itu kan juga 3 kelas diajar oleh 3 dosen yang berbeda. Nah, pengetahuannya sama enggak kan saya enggak tahu. Kita akan tahu. Terus kemudian manajemen dan organisasi setahun yang lalu itu masih ingat enggak? Nah, ini saya akan kalau kok anak-anak pada nggak tahu ya, nanti akan saya ulang materinya. Saya selipkan sedikit di dalam PPT.